Seorang partisipan memiliki kisah hidup yang tragis dan tidak punya tujuan hidup serta tidak fokus, Robi. Silakan Roy, siapa yang nggak punya tujuan hidup ini? Saya memilih angka 18. Faisal, kelahiran tanggal 18. Korban pelecehan. Tidak mengenal sosok orang tua kandungnya. Menurut pengakuannya, Faisal sering merasa sedih dan depresi dengan nasibnya. Karma buruk apalagi yang akan menaungi hidup Faisal? Oh, Siska, kamu gimana sih? Kamu lihat nih, tuh sampai tumpah kan? Kak Faisal ngapain sih ngalangin jalan aku? Kamu nakal ya? Jangan. Mama. Kamu ngapain sih, Jeber Siska? Ngapain? Bu, ini bukan salah aku kok, Bu. Siska yang lari terus nabrak aku sampai minuman aku tumpah kayak gini. Kamu tuh jangan seenak-enaknya ya di sini. Memangnya kamu itu siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Kamu tuh bukan apa-apa di rumah ini. Ingat ya, sekali lagi kamu seperti ini, saya akan kasih pelajaran sama kamu. Kamu tuh jangan seenak-enaknya ya di sini. Memangnya kamu itu siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Kamu tuh bukan apa-apa di rumah ini. Syukurin, emang enak dibilangin ibu. Syukurin. Siska! 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 Dari situ ibu angkat saya itu menanyakan kepada saya, kamu kenapa memarahi anak saya terus? Emang kamu ini siapa? Ibu angkat saya mengatakan bahwa kamu ini hanya anak pungut. Kenapa kamu lakukan ini semua ke anak saya? Kenapa? Bu, bukan aku, Bu. Aku nggak ngelakuin apa-apa sama Siska, Bu. Saya lihat waktu Siska jatuh, kamu ada di atas. Pasti kamu dendam kan sama Siska? Iya kan? Karena kamu sering saya marahin. Siska. Cina yang gara-gara Kak Faisal, Bu. Aku mau lihat muka dia lagi. Iya, Ibu tahu. Nanti dia nggak boleh lagi tinggal di tempat kita. Ya. Udah, kamu gak usah pura-pura sedih. Saya nyesel mengut kamu. Kamu tuh anak pungut yang nggak tahu diri. Bu, jangan. Tuh, ambil barang-barang kamu dan pergi dari sini. Bu, aku mohon, Bu. Jangan usir aku, Bu. Biarin aku tetap tinggal di sini, Bu. Bu, aku mohon, Bu. Jangan usir aku, Bu. Bu! Bangun kamu! Enak-enakan tidur di sini. Kirain udah minggat tuh yang jauh. Siapa yang nyuruh kamu tidur di sini? Siapa? Pergi kamu dari sini. Pergi! Bu, jangan. Bu, jangan. Bu, aku mohon, Bu. Jangan usir aku, Bu. Izinin aku tetap tinggal di sini, Bu. Aku mohon, Bu. Kamu ini ngeyel ya emang jadi anak ya? Kamu ini budak atau keras kepala sih? Bu, aku mohon, Bu. Oke, Ibu izinin kamu tinggal di sini. Tapi ingat ya, sebagai pembantu. Hah, lumayan kan? Jadi Ibu nggak perlu bayar pembantu. Sayang duitmu. Pokoknya setiap dia marah saya juga seperti membalas perkata-kataannya. Dan pada saat itu ayah angkat saya melihatnya. Dan dia menegur saya kenapa melakukan hal seperti itu. Padahal dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan kemudian ibu angkat saya menghasut ayah angkat saya itu. Dia menceritakan bahwa kejelekan-kejelekan saya. Bahkan dia mengatakan bahwa saya pernah ingin membunuh adik saya. Padahal itu tidak pernah. Dan akhirnya ayah angkat saya pun terpengaruh. Mereka berdua langsung memperlakukan saya seperti
pembantu atau asisten rumah tangga. Tapi Bu. Gak ada tapi-tapian. Kamu kalau udah beres kerja, kerjain yang lain. Masih banyak tuh kerjaan kamu tuh. Ayo. Bu. Enggak nurut ya kamu tuh ya. Kamu itu dengerin ya. Kalau mesti mau di sini, kamu tuh harus nurut sama saya. Cepetan, kerja. Kerja. Emang dasar anak susah diatur nih. Ayo, kamu masih kenal. Minggir. Bu, maafin saya, Bu. Bangun sini, Bu. Jangan sentuh-sentuh saya. Saya nggak sudi disentuh sama anak angkat seperti kamu. Ayo, Siska. Faisal! Pak, ampun, Pak. Pak, Ayo ikut. Pak, maafin Faisal, Pak. Pak. Coba pikir, apa yang sudah kamu perbuat sama ibu kamu? Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Pak, jangan. Pak. Emang yang bener ya, Pak? Aku ini cuma anak angkat, Pak. Hah? Pak, jangan, Pak. Pak, jangan kurung Faisal, Pak. Pak, bukain, Pak. Pak, si Faisal tuh makin lama makin keterlaluan. Mungkin kalau Bapak nggak buru-buru pulang, saya sama Siska udah meninggal kali. Bu, aku mau tanya, kenapa Faisal bisa tahu kalau dia cuma anak angkat? Kenapa, Bu? Ya biarin aja dia tahu. Emang kenyataannya dia anak angkat kok. Sudah sekian lama kita sembunyikan rahasia ini. Ternyata ibu juga yang membocorkannya. Bapak kenapa sih jadi marah-marah sama ibu? Ibu tahu sendiri kan, Bapak nggak pernah membeda-bedakan dia sama anak kandung kita sendiri. Bapak ini ya. Bu, Mau kemana kamu? Bu. Kamu tuh lagi dihukum. Kamu tuh nggak boleh kemana-mana. Bu, biarin saya pergi, Bu. Biarin aku pergi, Bu. Kamu udah nyelakain saya. Berani ya kamu sama saya? Hah? Berani? kamu mencelakain ibu kamu lagi, ha? Biarin aja, Pak. Ibu tuh udah jahat sama aku, Pak. Ibu tuh selalu salahin aku, Pak. Diam kamu. Kamu sudah mulai nggak sopan ya? Sudah berani membantah. Mulai detik ini, pergi kamu dari rumah ini. Dan jangan kembali lagi. Pulang sana tempat orang tua kamu. Biar kamu tahu, orang tua kamu nggak bakalan sayang sama kamu. Ngerti kamu? Saya terkejut sekali, saya sangat kaget dan saya mengatakan kenapa ibu berkata seperti itu. Ibu angkat saya mengatakan bahwa kamu ini hanya anak pungut. Kamu bukanlah anak kandung kami. Ibu. Ngapain kamu? Pergi sana. Ini sudah bukan rumah kamu lagi. Bu, tunggu, Bu. Pergi sana. Ibu, Pergi. Bu, saya mau ngomong sama Ibu, Bu. Saya kangen sama Ibu. Lupain. Ibu sudah tidak menganggap kamu anak lagi. Kenapa, Bu? Saya ini kan anak Ibu. Yusuf itu, jika kamu hadiran kamu di rumah ini, itu akan merusak kebahagiaan rumah tangga baru Ibu, Nak.
Bu, aku mau tinggal sama ibu. Aku nggak tahu sekarang harus tinggal di mana lagi, Bu. Orang tua angkat aku udah ngusir aku, Bu. Aku mau tinggal sama ibu. Nah, kamu ngerti posisi ibu, nak. Suami ibu nggak tahu kalau ibu punya anak lain. Ya udah. Saya akan pergi, Bu. Tapi saya mau meluk ibu untuk pertama kali dan terakhir kalinya, Bu. Apa-apaan ini, Bu? Berani-beraninya Ibu membawa laki-laki lain ke rumah ini. Masuk dulu. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memeluk istri saya. Pak, udah Pak. Udah Pak. Tolong Ibu jelaskan. Siapa laki-laki ini? Biar saya yang jelasin, Pak. Saya ini anak kandungnya Bu Risa. Apa benar itu, Bu? Tega-teganya Ibu membohongi Bapak? Maafin ibu, Pak. Maafin ibu. Anak yang tidak ibu inginkan, Pak. Maafin ibu. Saya tidak mau lagi dia ada di tempat ini. Kalau perlu, kamu pun pergi dan bawa anak kamu dari sini. Pak, jangan, Pak. Jangan usir ibu, Pak. Ibu Pergi! mohon, jangan usir ibu. Bu, maafin saya, Bu, karena kedatangan saya justru malah merusak keluarga baru Ibu. Maaf, Pak. Ini anak. Udah bosan hidup. Mau mati? Iya. Bu, harusnya Ibu tuh tadi tabrak saya, Bu, biar saya mati aja sekalian. Waduh. Kamu nih kenapa? Ada apa? Orang tua angkat saya udah mengusir saya. Dan ibu kandung saya gak berharap kalau saya itu masih ada di sini. Buat apa lagi saya masih hidup? Baik saya udah mati. Mendingan ibu tuh tabrak ke saya aja tadi. Jangan. Cuman orang bodoh yang mau melakukan hal seperti itu. Gak ada gunanya. Lebih baik saya mati aja. Jangan. Kalau kamu mau bunuh diri, jangan di depan saya. Tante itu paling gak suka ngelihat orang mau mengakhiri hidupnya. Apalagi di depan Tante. Tante paling gak suka. Kalau Tante lihat-lihat dari penampilan kamu, sepertinya kamu cocok deh kerja di tempat Tante. Ya, siapa tahu kamu juga bisa melupakan masa lalu kamu yang kelam. Semangat! Kok pintu kamarnya dikunci sih? Masa kamu gak ngerti sih maksud Tante kenapa pintunya dikunci? Bagus. Tante udah bawain minuman khusus buat kamu. Kamu pasti haus kan? Diminum? Iya, Tante. Khusus loh buat kamu. Terima kasih ya, Tante. Ayo habisin. Terus. Terima kasih, Tante. Iya, pinter. Kepala aku pusing, Tante. Pusing ya? Emang sudah biasa. Aku harus pergi. Ngapain sih kamu pergi? Justru Tante itu mau ngasih kerjaan loh ke kamu. Kerjaan? Kerjaan apa, Tante? Tante akan kasih kerjaan kamu itu menjadi
tukang pijit, Tante. Maaf, Tante. Saya nggak mau jadi tukang pijit. Tunggu dulu. Kamu itu nggak akan pernah bisa pergi dari tempat ini. Kamu kerja sama tante aja di sini, ya? Enggak, Tante. Aku nggak mau. Kamu nih susah banget untuk mau, ya? Banget sih kasih tahu, lawan. Tante, apa yang Tante lakuin ke aku, Tante? Lepasin aku, Tante. Enak aja kamu kalau ngomong. Tante nggak akan mungkin lepasin kamu. Karena kamu udah jadi milik Tante. Kamu mau kemana? Biar aja, Mbak. Jangan dikejar. Dia tidak akan kabur. Dia pasti akan kembali. Karena tubuhnya sekarang sudah dipasang gedang. Makasih ya sayang. Pokoknya tenang aja. Aku pasti nikahin kamu. Mas, aku nggak nyangka kamu lakuin ini semua. Kita tuh udah punya anak tapi kamu selingkuh. Siapa perempuan ini? Siapa, Mas? Kamu bisa menghargai dikit nggak? Aku ini laki-laki. Suami kamu. Suami? Suami tuh nggak mungkin nyakitin istrinya seperti ini, Mas. Pak, apa ini kamu? Jangan nyakitin ibu, Pak. Gue campur. Sana pergi. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Kepalaku. Ingat ya, Pak. Urusan kita belum selesai. Kamu pilih perempuan ini atau aku? Dewi, mau kemana kamu, Dewi? Tante. Tante bilang juga, kalau kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Tidak akan bisa. Karena kamu sudah sepenuhnya milik Tante. Dan mulai sekarang, Faisal, kamu harus bekerja di tempat sini. Karena apa? Karena kamu sepenuhnya milik saya. Ya, saya melihat ada kamar bilik kamar, kemudian kamu melakukan pijatan, tetapi dengan sambil menangis di sini. Apakah itu betul? Iya, benar. Iya, akhirnya datang juga. Mana tukang pijat yang kamu ceritain? Aduh, sabar dong, nggak sabaran banget sih. Faisal! Faisal! Segar. Bener apa yang kamu bilang? Sore, Tante. Mau dipijit seperti biasa, Tante? Enggak, aku pilih yang ini. Ya ampun, Jeng Nina. Pilihan Jeng Nina itu bagus sekali. Ayo kita mulai. Iya. Kamu sudah kena gendam saya, Faisal. Kamu nggak akan bisa lari dari saya. Kamu selalu mengikuti apa yang saya mau. Saya mulai ya, Tante. Iya.
Yang benar dong sayang. Iya Tante. Itu udah enakan. Pindah lagi ya. Iya Tante. Di sini Tante ya. Iya. Tan, jangan Tan. Tante, maaf Tante. Saya nggak sengaja Tante, maafin saya Tante. Bohong! Nggak sopan banget sih lo. Lu aduin sama kita. Bukannya nurutin tamu, malah nampar. Tante, saya nggak sengaja Tante, maafin saya Tante. Minggir! Tan, jangan Tan. Tante. Kecewa gue. Masa gue yang harus ngajarin apa yang gue yang mau? Yang bener dong cari pekerja. Sabar Jeng, sabar. Tapi saya masih banyak kok pemijat-pemijat yang lain. Mau pilih lagi, ya? Nggak usah. Minggir. Faisal, saya ajarin kamu mijit ya. Sini. Iya Tante. Saya ngajarin kamu itu mijit, ya? Ayo, mijit, sini. Sini Faisal, ayo Tante ajarin. Iya. Pijitin Tante sekarang. Nih, sini. Iya. Cepetan. Ayo, jangan lama-lama. Nih, layar Tante nih, sini. Kamu berani ya? Bikin kepala saya kesakitan seperti ini. Berani kamu? Tante, saya minta maaf. Tante, maafin saya Tante. Saya kasih tahu ke kamu. Sebesar apapun keinginan kamu untuk keluar dari sini, kamu pasti akan kembali lagi ke rumah ini. Pasti. Saya akan jamin. Dan jangan pernah berharap keluar dari rumah ini. Kasih pelajaran ini anak. Seperti rasa sakit yang saya rasakan. Siap, Bos. Tante. Bang, jangan Bang. Sarah! Siap, Bos. Ikut. Solusi. Saya merasakan ada energi di tangan dia, di tangannya di sini yang saya lihat. Wah, tangannya dingin sekali loh. Tampaknya dia menyimpan luka batin yang sangat dalam sekali loh. Tetapi tangannya di sini ada magicnya juga di sini. Ada kekuatan spiritual. Lo laki-laki apa bukan sih? Sedih mulu. Siap-siap lo kerja, mau dimarahin lagi sama tante kita. Sebenarnya gue nggak mau kerja kayak gini. Banyak omong lo, tinggal mijit aja ribet. Ini tuh kerjaan enak, banyak tipnya lagi. Iya, udah lo layanin doang sih. Faisal. Ngapain kamu sedih-sedih di situ? Itu ada pelanggan nyariin kamu. Katanya dia mau dipijit sama kamu. Urus. Bang. Ayo. Iya, Bang. Ayo. Bang. Kamu sudah datang. Maaf ya Tante, udah nunggu. Kita mulai dari kaki dulu ya Tante. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Faisal Tante. Kamu udah berapa lama kerja di sini? Saya baru Tante. Saya baru 4 hari. Rumah kamu di mana? Saya tinggal di Brawijaya Tante. Bangun kamu! Enak-enakan tidur di sini. Kirain udah minggat tuh yang jauh. Siapa yang nyuruh kamu tidur di sini? Siapa? Bu, biarin saya pergi, Bu. Biar aku pergi, Bu. Tan, kenapa, Tan? Tan?
Tante tunggu tante. Tante. Jeng, mau kemana? Aduh, mendadak saya ada urusan, Jeng. Loh, Tante tunggu tante. Ibu. Bu. Jeng, balik lagi ya, Jeng. Ibu. apa? Itu ibu kamu? Iya tante. Tadi itu ibu angkat saya. Tapi kenapa ya kok dia mau sih datang ke tempat seperti ini? Iya, namanya orang butuh hiburan, butuh refreshing, ngilangin stres ya kan? Mungkin ayah kamu sibuk kerja, makanya ibu angkat kamu ya datang ke tempat ini, salah satu hiburannya ya kan? Aduh, udah deh. Jadi orang tuh jangan polos-polos banget. Di muka bumi ini nggak ada orang yang sempurna. Udah. Dendam yang waktu Bapak kasih ternyata sangat manjur, Pak. Makanya saya datang ke sini. Kali ini saya ingin tangannya diberikan ilmu magis. Supaya nanti pijitannya menjadi laris dan manis, Pak. Tenang saja. Sekarang minumlah ini. Minum? Ayo minum. Habisin. Jangan dimuntahin, ayo. Sini tangannya. Kuat sekali loh, Mei. Ini bukan magic ya di sini. Saya tekankan sekali lagi dan koreksi saya. Ini adalah semacam ajian. Lama banget ya. Iya, pegel-pegel itu tau nggak? Tante Rina, ayo sekarang giliran Tante. Saya? Iya. Iya Tante. Gara-gara si Faisal penghasilan kita jadi menurun. Dan sekarang kita nggak dapat bonus lagi. Iya, kayaknya kita harus bikin perhitungan deh sama Faisal. Jangan. Aku tahu caranya buat ngusir dia dari sini. Ngusir? Tapi dia kan kesayangannya Tita. Gak mungkin si Faisal diusir dari sini. Udah, Aku kamu yakin. tenang aja. Aku tahu caranya kok. Oke juga tuh, bener juga ide lo. Tante, dompet saya taruh dalam sini. Kok tiba-tiba nggak ada? Nggak mungkin keluar sendiri, Tante. Kita geledah aja semua ruangan di sini. Iya, kita geledah. Iya. Tunggu dulu, Tante. Sabar dulu. Coba Tante periksa sekali lagi tasnya. Siapa tahu keselip. Sudah jelas-jelas nggak ada, Tante. Jangan-jangan karyawan yang ngambil. Nggak mungkin karyawan saya. Tempat saya ini selalu aman. Pokoknya gak usah banyak alasan. Sekarang tunjukin di mana ruang khusus karyawannya. Oke, ada. Kalau gitu Tante ikut saya. Ayo. Ayo. sebelah sini. Ini bukan dompetnya. Oh bener, ini dompet saya. Loh, itu kan tasnya Faisal. Oh, pantas. Sekarang orangnya mana? Pesan dia dari tadi ya, dia gelisah. Ternyata dia malingnya. Ini bukan saya. Iya Tante. Faisal, berani-beraninya kamu ya mencuri dompet pelanggan? Mencuri Tante? Enggak Tante, saya nggak tahu Tante. Ini saya dari tadi mijit Tante, ini baru selesai mijit. Itu dompetnya dari tas kamu. Gak usah ngelak kamu. Baik saksi di sini. Itu dompetnya dari tas kamu. Gak usah ngelak kamu. Baik saksi di sini.
malu kamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Supaya pelanggan saya kabur semua, iya? Enggak, saya nggak tahu apa-apa tante. Bukan saya yang mencuri tante. Serius, saya nggak tahu apa-apa. Bodyguard. Tunggu! Saya akan maafkan dia walaupun pelakunya. Asal saya dapat pijat gratis. Enggak bisa tante. Enggak bisa begitu. Dia ini pegawai saya yang paling terbaik di sini. Enggak bisa. Kalau nggak boleh, mau saya ceritakan kejadian di sini. Biar pelanggan-pelanggan di sini nggak pada datang. Gimana? Itu di kening kamu. Jadi ini Pak, yang membuat saya selalu kembali lagi ke tempat itu. Kamu nggak bisa kabur begitu saja. Karena dia sudah memasang gendam agar terus terikat selamanya. Pak, saya mohon Pak, bantu saya untuk melepas gendam ini dari diri saya Pak. Emangnya gampang melepaskan gendam? Seperti saat meletakkannya. Pak, saya akan bayar berapapun Pak. Asalkan Bapak mau membantu saya Pak. Bukan soal uang. Tapi kamu sudah terikat dengan gendam itu. Pak, saya mohon Pak, tolongi saya Pak. Bantu saya Pak. Saya nggak mau mengikuti kemauan kamu. Karena saya juga nggak mau berurusan dengan pemilik gendam kamu itu. Sebaiknya kamu pergi. Lari lebih jauh lagi. Gua harus kabur lebih jauh lagi nih. Biar aku nggak balik lagi ke rumah itu. Ah, mana lo? Hah? Bang. Ampun Bang. Siang. Diam lu! Aneh. Gue pukul perutnya, kepalanya yang sakit. Bang, antar saya balik ke rumah Tante Tita, Bang. Tante Tita nyuruh saya pulang, Bang. Lu itu emang harusnya pulang. Gue capek ngejalan lu terus. Berani kamu kabur saya? Berani? Hah? Percuma. Kamu nggak akan pernah bisa kabur dari saya. Hajar dia. Pegang dia! Turuti perintah bos. Itu hukuman yang harus kamu terima, Faisal. Karena kamu berani kabur dari saya. Tante, kenapa Tante tega ngakuin semua ke aku, Tante? Tolong lepasin gendam yang udah ngikat aku, Tante. Lepasin, Tante. Apa? Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Saya nggak akan pernah ngelepasin aset saya. Dan sebagai hukuman, karena kamu berani kabur dari saya, kamu kerja nggak saya bayar, gratis. Iya, Bu. Aku duluan. Nggak bisa gitu. Gue duluan, gue nggak bisa. Gue aja duluan. Sabar.
Sabar ya Tante ya. Sesuai urutannya aja Tante. Sekarang giliran Tante Rina. Aku? Iya Tante. Duluan dulu ya, Jeng. Bye. Ayo sayang. Kapan dong? Udah pada pegel nih. Sabar Bu, nanti dapat gilirannya. Enak ya? Mana uang itu? Tante saya mau minta izin cuti sehari. Saya mau jalan-jalan keluar. Mau cuti sehari buat jalan-jalan? Iya Tante. Tante kasih tahu sama kamu ya. Jangan berpikir tante ini bodoh bakal ngizinin kamu untuk jalan-jalan. Kamu itu pernah kabur dari rumah ini. Dan jangan pernah sekalipun terlintas di otak kamu untuk kabur dari sini. Tante tenang aja Tante. Saya nggak akan kabur kok. Ya saya cuma mau istirahat seharian aja Tante. Faisal, Tante kasih tahu sama kamu. Kamu itu harus kerja sama saya setiap hari untuk selamanya. Karena kamu anak buah saya. Tapi Tante. Oh. Halo Jeng. Oh yang kemarin. Iya ada dong pastinya. Bye. Tuh, barusan pelanggan telepon. Minta dipijit sama kamu. Ingat, kamu boleh keluar. Tapi bukan berarti untuk liburan. Tetap kerja. Tapi Tante. Aduh. Iya, ampun. Di sini saya melihat memang masih ada di sini Robi. Tetapi yang lebih kuat di tangannya, karena untuk memijat itu harus menggunakan tangan-tangan yang membuat menjadi lebih rileks. Kamu sering recharge energi ya di sini untuk spiritual? Ya setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Udah datang. Kamu udah mandi belum? Udah. Pantesan wangi banget kamu. Ini handuknya. Iya Tante. Sayang, aku pulang. Suami aku pulang. Kamu di sana. Iya. Sini. Iya, situ aja. Hai Mas, udah pulang? Parfum kamu baru ya? Iya Mas, dikasih temen kemarin. Gimana, wanginya enak gak? Tapi baunya kayak bau cowok gitu. Masa sih? Oh iya Mas, Mas udah makan belum? Kita makan yuk, aku masak yang enak hari ini. Kamu tahu aja kalau saya lapar. Iya Mas. Siapa kamu? Hah? Ngapain kamu di sini? Kamu selingkuh? Ya? Tunggu! Woi, berhenti! Berhenti kau! Woi! Wah, menang! Apa Pak? Saya cuma tukang pijit Pak. Mas, tadi saya disuruh bos saya kesini untuk mijit ibu Pak. Kalau kamu memang tukang pijit, kenapa saat saya datang kamu ngumpet dan kabur, ha? Mas, jangan! Kamu jajam! Ngelawan kamu! Ini ternyata. Bapak sabar, Bapak. Sabar. Bapak nggak bisa menuduh sembarangan. Bapak nggak lihat? Pelanggan saya itu ada kakek-kakek dan nenek-nenek. Mereka berobat ke sini, Pak. Gak usah ngelak. Karyawan kamu kepergok sama istri saya di kamar. Katanya suruhan kamu. Tunggu. Bapak jangan asal
asal bicara ya, jangan sembarangan kau nuduh. Saya melihat sendiri. Kalau soal itu ya bukan salah saya dong, dan bukan masalah saya. Karyawan saya minta libur, ya saya kasih dia libur. Tapi kalau dia berdua-duaan sama istri bapak, itu bukan masalah saya, Pak. Dan kamu ya, Papa kerja dari pagi sampai malam, banting tulang. Ternyata kamu di rumah malah selingkuh, ha? Ayo kita selesaikan di rumah. Ampun bang. Gara-gara kelakuan kamu, kita semua hampir ketahuan. Tante, aku nggak mau kerja kayak gini lagi, Tante. Aku mau kerjaan yang halal, Tante. Tante kasih tahu sama kamu, kerjaan yang halal belum tentu menghasilkan uang yang banyak. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Berani ngelawan kamu? Ingat, lu harus turuti apa semua perintah bos. Paham lu? Mau kemana lo? Jul, bangun Jul! Jul, bangun! Ada apa? Si Faisal kabur! Faisal kabur? Ya, ayo cepetan. Ada apa sih nih? Faisal kabur. Ayo. Kejar dia, jangan ayo. Bodoh semuanya. Faisal! Hei, keluar lu! Buka Faisal! Hei! Ada apa ini? Ya Pak Ustadz. Segeralah berwudu. Ya Pak Ustadz. Selamat. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz karena Pak Ustadz tadi udah nolongin saya. Kalau nggak ada Pak Ustadz, pasti mereka udah nangkep saya, Pak Ustadz. Mau kemana? Ya saya mau sembunyi lagi Pak Ustadz. Kalau enggak, mereka pasti bakalan nangkep saya Pak Ustadz. Ingat, sebaik-baik perlindungan adalah sholat. Mintalah pertolongan dengan perlindungan pada Allah di dalam sholatmu itu. Saya sebenarnya tidak sengaja melakukan itu Pak Ustadz. Saya dipaksa dengan kekuatan magic. Tapi saya punya keyakinan, kalau kamu mau bertobat, pasti hidup kamu akan mendapati ketenangan. Dan apabila ilmu yang kamu dapati itu digunakan dalam kebaikan, insya Allah hidupmu akan semakin berkah. Amin. Diam kamu! Ini ada apa-apaan sih? Diam! Kamu? Anda berdua kami tangkap atas laporan pengelolaan Panti Pijat Plus Plus. Apaan sih Pak? Ini salah, pasti ada kesalahan. Bener yang Tante bilang. Kalau saya pasti akan datang lagi ke sini. Tapi kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama para polisi. Kamu lupa, ha? Saya bantu kamu, saya yang bantu. Tante nggak ngebantu saya. Justru Tante ngejurumusin saya ke dalam dosa.
Nah, saya kan melihat nih, kamu kan dari auranya yang tadi saya baca, saya kesana, saya mencium. Ternyata kamu tuh punya otak yang brilian juga. Dan kamu punya kemampuan berpikir yang baik sekali. Jangan merasa terus-terusan menganggap diri kamu kotor dan tidak ada kata terlambat di sini. Wah, ini Bapak ketahuan nih. Bapak sering begadang ya, Pak? Iya. Iya nih, masuk angin, Pak. Mencari pekerjaan halal terasa sangat sulit, namun bukan berarti harus memilih yang haram. Tuhan tak akan membiarkan umatnya dalam kemiskinan dan kelaparan jika selalu berusaha dan berdoa kepadanya.